Shalom saudara-saudara, saya hari ini akan berbicara mengenai kesesatan para teolog gereja. Kesesatan para teolog gereja. Saya memberi judul ini sebagai judul yang saya sebut kesesatan teolog gereja adalah bagaimana para teolog gereja itu tidak jujur di dalam memberikan semua informasi tentang kebenaran. Di antaranya adalah dengan tidak menampilkan apa yang bisa melengkapi pemahaman itu. Nah, umumnya teolog gereja itu membela gereja. Teolog gereja akan membela gereja. Tetapi orang yang menjadi hamba Tuhan adalah orang yang melayani Tuhan, memberikan informasi tentang apa kata Tuhan itu. Saudara-saudara, salah satu contoh di antaranya adalah mengenai sifat orang Farisi yang disebut oleh Yesus. Mereka hanya membasuh bagian luar dari suatu piala, tetapi di dalamnya mereka tidak bersihkan. Dan disebutkan tampilan dari kehidupan mereka. Tampilan dari kehidupan mereka juga adalah seperti kuburan yang dilabur putih. Nah, saudara-saudara, lebih ke sanalah sebenarnya. Itulah sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan para pendeta, teolog, dan pejabat-pejabat gereja itu. Tentu saja pernyataan saya ini tidak mendapatkan dukungan. Tidak mendapatkan dukungan dari para mereka yang merasa dirinya menikmati dosa dari banyak ketidakjujuran. Semisal bagaimana gereja itu mengumpulkan uang dengan membuat ayat-ayat Alkitab, tetapi mereka tidak mengeluarkan uang dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab. Itu adalah kenyataan yang sering terjadi, sehingga umat Kristiani itu lebih melihat ketidakbenaran karena mereka sendiri bisa membaca Alkitab. Dalam hal ajaran Yesus, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Lalu ketika dilihatnya gereja itu tidak berbuah lebih baik dari lembaga-lembaga keagamaan yang lain, tentulah mereka merasa berhak untuk memilih mana yang lebih baik, yang mereka adili berdasarkan logika mereka, yang mereka adili berdasarkan logika yang mereka bisa pakai, berdasarkan pengalaman rasa, berdasarkan analisa, semampu mereka menganalisa, dan pilihan-pilihan yang tentu menyangkut kehidupan nyata. Di sanalah banyak umat Kristiani memilih meninggalkan gereja, dan yang berujung pada hal yang lebih berbahaya, mereka meninggalkan Yesus. Saudara-saudara, apa yang sedang kita bicarakan ini adalah bahwa kebenaran itu harus utuh. Kebenaran itu harus utuh dari hulu sampai hilirnya. Tuhan memang tidak mungkin tidak benar. Yesus tidak mungkin tidak benar. Tetapi bagaimana hamba-hamba dari Yesus itu memberitakan tentang kebenaran itu harus sesuai dengan arus hulunya, harus sesuai dengan material hulunya, bahwa air yang dari hulu itulah yang harus menjadi air yang sama mengalir sampai ke hilir. Ya, begitulah kebenaran itu. Tetapi memang di dalam prakteknya sering kita lihat air yang dari hulu digantikan dengan air dari sumber cabang lain, sehingga yang sampai ke hilir itu menjadi tidak murni lagi. Atau katakanlah, kalau itu adalah air seperti yang tertulis pada zaman Elisa, di mana kalau air yang belum disucikan itu diminum oleh manusia, maka manusia itu akan binasa. Demikianlah sebenarnya hal kebenaran itu. Semulia apapun kebenaran yang kita ikuti, semulia apapun kebenaran yang kita sampaikan, apabila kebenaran itu telah bercampur dengan sesuatu yang buruk, dengan sesuatu yang salah, dengan sesuatu yang najis dan curang, tidak adil, dan seterusnya itu,
maka kebenaran itu menjadi sama saja menjadi kebenaran yang palsu. Saudara-saudara, semua memang barang-barang palsu itu dimulai dari ide bagaimana menirukan sesuatu barang-barang yang asli. Barang yang palsu itu muncul karena berita tentang barang-barang yang asli adalah berita yang memang sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh indah, mulia, dan berharga. Bermanfaat dan bisa mendatangkan sesuatu yang memuaskan kehidupan manusia. Apabila barang-barang yang baik itu sudah dikenal, sudah nyata bermanfaat, sudah nyata membuat manusia puas sehubungan dengan barang-barang yang baik itu, tapi biasanya barang-barang yang baik itu berharga mahal, maka orang mencari ide bagaimana memproduksi sebuah barang yang meniru barang sejati, meniru barang yang berharga, sehingga dengan mereka meniru barang yang berharga itu, mereka menjual murah untuk mendapatkan untung. Karena orang selalu memilih barang yang murah. Tetapi dengan catatan, dia tidak sadar bahwa itu palsu. Demikianlah yang terjadi di dalam gereja. Demikianlah yang terjadi di dalam pikiran para teolog palsu, seperti yang telah terjadi pada zaman Yesus, di mana orang menjual kebenaran itu, di mana orang menciptakan sebuah ide yang diupayakan, di mana ide itu adalah sesuatu yang mereka kampanyekan sebagai sesuatu yang benar, sebagai sesuatu yang sejati, sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Terlebih-lebih soal Tuhan, Allah, Elohim, Adonai, Yehavah. Mereka palsukan itu. Dan tentulah setan ada di balik dari penyangkalan tentang kesejatian Allah. Iblis di dalam Alkitab dijelaskan selalu menciptakan barang palsu. Dia selalu memotong pada pikiran manusia, supaya pada ujungnya manusia itu tersesat, terbawa kepada sesuatu yang sesungguhnya bukan tujuan yang benar, tetapi terasa diciptakan suatu keadaan, diciptakannya suatu kebiasaan, dan disebutkannya itu sebagai suatu kebenaran, sebagai sesuatu kesejatian, sebagai sesuatu yang lebih pantas dipercaya. Biasanya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan sejarah yang dipelesetkan. Karena kalau kita mempelesetkan sejarah, mempelesetkan data, mempelesetkan kata-kata dan kalimat, ketika orang belum mengenal aslinya, orang yang belum mengenal aslinya itu tidak bisa memiliki bahan uji untuk membuktikan apakah sesuatu yang mereka sedang lihat dan saksikan itu adalah sesuatu barang yang asli dan sejati. Maka urusan utama dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan adalah berdoa dan menganalisa dengan jujur, seperti tertulis di dalam Alkitab. Mereka menyelidiki kitab suci setiap hari. Ketika Tuhan menolong mereka menyelidiki kitab suci, maka sekedar apapun informasi liar yang disampaikan oleh teolog-teolog Saduki, Farisi, dan mahkamah agama, penyelidikan mereka akan kitab suci secara independen, dari hati yang tulus, dari hati yang murni, dari hati yang bersih mencari Tuhan, mereka bisa menemukan dan mengenali lebih benar, lebih jelas, lebih nyata tentang Injil yang sejati. Kita memerlukan kesejatian itu. Satu hal yang harus kita perlu tahu adalah supaya kita memiliki suatu upaya yang terus-menerus tentang kesejatian dari suatu kebenaran, kesejatian dari hubungan,
dan kesejatian dari manfaat kekal yang sedang kita cari. Saudara-saudara, termasuk dalam hal saya berbicara ini, saya ingin menjelaskan kepada kita bahwa semuanya harus kita uji.